Selamat datang kembali teman-teman di channel Pejuang Lip CPNS. Kali ini kita akan membahas soal TWK 2026 subtes integritas teman-teman. Oke, langsung ke nomor 1. Anda adalah seorang pejabat pengadaan barang dan jasa di sebuah instansi pemerintah. Sahabat karib Anda yang sedang mengalami kesulitan finansial serius mengikuti tender di instansi Anda. Ia memohon sedikit informasi mengenai rincian HPS atau harga perkiraan sendiri agar perusahaannya bisa menang dan ia bisa menyambung hidup keluarganya. Tindakan Anda yang paling mencerminkan integritas adalah, silakan bisa dijawab terlebih dahulu teman-teman. A. Memberikan informasi tersebut dengan syarat sahabat Anda tetap mengikuti prosedur formal agar tidak dicurigai. B. Menolak memberikan informasi dan menjelaskan bahwa sebagai sahabat Anda akan membantunya secara pribadi di luar urusan kantor. C. Menyarankan sahabat Anda untuk mundur dari tender karena adanya konflik kepentingan yang nyata. D. Meminta atasan untuk mengalihkan tugas pengadaan tersebut kepada rekan lain guna menjaga objektivitas. Atau E. Menolak dengan tegas dan melaporkan tindakan sahabat Anda ke bagian pengawasan internal karena mencoba menyuap secara halus. Jawabannya apa ini teman-teman? Silakan diketik di kolom komentar ya. Next ke pembahasan. Integritas bukan sekedar tidak mencuri uang negara, melainkan konsistensi dalam memegang teguh kode etik di atas kepentingan pribadi. Dalam soal ini, Anda dihadapkan pada konflik kepentingan atau konflik of interest. Membantu sahabat yang sedang kesulitan adalah nilai kemanusiaan yang baik. Namun menggunakan wewenang jabatan dengan membocorkan HPS untuk membantu personal adalah pelanggaran integritas yang fatal. Opsi B adalah jawaban yang terbaik karena menunjukkan pemisahan yang jelas antara profesionalisme dan personalitas. Anda tetap menjaga rahasia negara integritas tetapi tidak memutus silaturahmi dengan menawarkan bantuan pribadi di luar ranah kantor. Opsi E terlalu ekstrim jika hubungan tersebut hanya sebatas memohon, belum ada tindakan suap yang nyata. Sementara opsi D mengalihkan tugas terkesan menghindari tanggung jawab alih-alih bersikap tegas. Jadi jawabannya yang B teman-teman. Menolak memberikan informasi dan menjelaskan bahwa sebagai sahabat Anda akan membantunya secara pribadi di luar urusan kantor. Siapa aja nih yang benar nomor 1 teman-teman? Silakan bisa ketik di kolom komentar ya. Kita berdiskusi bersama-sama. Nomor 2. Di kantor Anda terdapat tradisi tidak tertulis untuk menggunakan sisa anggaran perjalanan dinas bagi kepentingan rekreasi bersama seluruh staf di akhir tahun. Atasan Anda sangat mendukung hal ini demi menjaga kekompakan tim. Sebagai pegawai baru yang memahami aturan keuangan negara, sikap Anda adalah A. Mengikuti tradisi tersebut demi menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan. B. Melaporkan atasan langsung ke korupsi. Oh, ini salah tulis teman-teman, ke komisi, harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui sistem pelaporan pelanggaran. C. Mengusulkan secara sopan dalam rapat agar sisa anggaran dikembalikan ke kas negara sesuai aturan dan mencari sumber dana lain untuk rekreasi. D. Diam saja namun menolak ikut serta dalam acara rekreasi tersebut sebagai bentuk protes pasif. E. Menerima ajakan tersebut selama tidak ada protes dari bagian keuangan instansi. Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk pembahasannya teman-teman, soal ini menguji keberanian moral Anda dalam menghadapi normalisasi pelanggaran. Di banyak instansi, penggunaan sisa anggaran untuk rekreasi dianggap lumrah demi kebersamaan. Namun, secara hukum dan integritas, sisa anggaran perjalanan dinas adalah milik negara yang harus dikembalikan ke kas negara. Opsi C menunjukkan sikap ASN yang memiliki integritas tinggi sekaligus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai pegawai baru, Anda tidak langsung menghakimi atau melaporkan seperti opsi B, melainkan memberikan solusi alternatif, mencari dana lain agar nilai kebersamaan agar tetap terjaga tanpa melanggar aturan keuangan. Ini mencerminkan nilai integritas yang bersifat membangun atau constructive integrity. Nah, next ke soal terakhir teman-teman. Seorang pimpinan tinggi di instansi Anda memerintahkan Anda untuk memanipulasi data laporan kerja tahunan agar instansi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pusat. Pimpinan beralasan bahwa penghargaan ini penting untuk menaikkan tunjangan kinerja seluruh pegawai, termasuk Anda. Respons Anda adalah, silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. A. Menolak perintah tersebut dan bersedia menerima segala konsekuensi atau mutasi karena mempertahankan kebenaran data. B. Melakukan perintah tersebut karena sebagai bawahan harus loyal kepada pimpinan demi kesejahteraan bersama. C. Mengedit data tersebut seminimal mungkin agar tidak terlalu mencolok perbedaannya dengan data asli. D. Melaporkan hal tersebut kepada media massa agar publik mengetahui bobroknya birokrasi di instansi Anda. Atau E. Mengonsultasikan hal ini kepada rekan senior untuk mencari jalan tengah yang tidak merugikan karir Anda. Oke, langsung ke pembahasan teman-teman.
Dilema paling berat bagi seorang ASN adalah ketika perintah atasan bertabrakan dengan aturan hukum atau kebenaran. Banyak yang terjebak pada pemikiran bahwa loyalitas pada pimpinan adalah segalanya. Namun dalam Undang-Undang ASN dan prinsip integritas Permenpan RP, loyalitas tertinggi seorang ASN adalah kepada Pancasila, UUD 45, negara, dan konstitusi. Bukan pada personil atasan yang menyalahi aturan, teman-teman. Nah, memilih opsi A menunjukkan bahwa Anda adalah individu yang selesai dengan dirinya sendiri. Anda lebih memilih menjaga kebenaran data atau objektivitas dan menerima risiko karir seperti mutasi atau teguran daripada mendapatkan keuntungan materi seperti tunjangan kinerja yang naik lewat cara yang tidak jujur. Ini adalah inti dari karakter incorruptible. Jadi jawabannya teman-teman. Menolak perintah tersebut dan bersedia menerima segala konsekuensi atau mutasi karena mempertahankan kebenaran data. Nah, mungkin sekian saja teman-teman pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa cek video kita yang lain teman-teman. Selamat belajar.